Indonesia memiliki beberapa kereta kencana yang dulunya digunakan oleh kerajaan di berbagai daerah. Kereta-kereta kencana ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, seringkali digunakan dalam upacara adat dan acara kerajaan. Berikut adalah beberapa kereta kencana yang masih ada, dan masih sering digunakan saat acara prosesi budaya, ataupun acara kerajaan. Kereta Kencana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kereta Kencana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah kereta-kereta pusaka yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta dan memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Kereta-kereta ini, yang dulunya merupakan moda transportasi para sultan dan keluarga kerajaan, kini menjadi koleksi berharga di Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Beberapa di antaranya bahkan masih digunakan dalam upacara-upacara penting keraton. Berikut ini, beberapa kereta kencana penting di Keraton Yogyakarta. Kanjeng Nyai Jimat. Kereta kencana ini merupakan kereta pusaka milik Kesultanan Yogyakarta. Kereta ini dibuat di Belanda pada tahun 1750 sebelum akhirnya dibeli pada tahun 1800-an. Kanjeng Nyai Jimat ditarik oleh 8 ekor kuda. Sebelum dipensiunkan, kereta kencana ini dipakai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I sampai Hamengkubuwono V. Sekarang kondisi kereta Kanjeng Nyai Jimat yang sudah diletakkan di dalam Museum Keraton Yogyakarta ini masih asli seluruhnya, termasuk pegas kereta yang terbuat dari kulit kerbau asli. Kanjeng Kiai Garuda Yaksa. Sama seperti Kanjeng Kiai Jimat, kereta kencana ini juga merupakan buatan Belanda pada tahun 1860-an. Kereta kencana Kiai Garuda Yaksa adalah kereta kencana pusaka Keraton Yogyakarta yang digunakan dalam prosesi penobatan Sultan Hamengkubuwono. Kereta ini merupakan hadiah dari Ratu Wilhelmina kepada Sultan Hamengkubuwono ke-6, dan dibuat di Belanda pada tahun 1861. Kereta ini digunakan hanya saat penobatan di lingkungan Keraton Yogyakarta saja, yaitu penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 sampai Hamengkubuwono ke-10. Rata Pralaya. Kereta kencana ini fungsinya berbeda daripada kereta kencana yang lain. Kereta Rata Pralaya merupakan kereta jenazah. Kereta ini dibeli pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada tahun 1938. Saat Hamengkubuwono meninggal pada Oktober tahun 1988, kereta yang ditarik 8 ekor kuda ini membawa jenazahnya dari keraton menuju makam di Imogiri. Paksi Naga Liman. Kereta kencana ini merupakan kereta paling tua yang dimiliki oleh Keraton Kanoman di Cirebon, Jawa Barat. Kereta kencana Paksi Naga Liman dibuat pada tahun 1608. Dahulu, kereta ini digunakan oleh Sultan Kanoman untuk melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraan sebelum akhirnya berhenti digunakan pada tahun 1930. Sekarang kereta kencana ini disimpan di Museum Keraton Kanoman. Singa Barong. Singa Barong merupakan kereta kencana milik Kerajaan Cirebon. Kereta yang dibuat pada tahun 1500-an ini hanya digunakan oleh para raja dari Kerajaan Cirebon untuk tugas kenegaraan. Keunikan dari kereta kencana ini adalah berbeda dengan kereta kencana lain yang ditarik oleh kuda. Kereta ini ditarik oleh 4 ekor kerbau yang sangat langka. Kereta Kanjeng Kiai Grudo. Kereta Kanjeng Kiai Grudo adalah kereta kencana, atau kereta kerajaan pertama di Nagari Surakarta Hadiningrat. Kereta ini diperkirakan dibuat antara tahun 1715 dan 1728 di Belanda, dan merupakan hadiah dari Gubernur Jenderal VOC Diederik Durven, kepada Susuhunan Pakubuwana II. Kereta ini memiliki teknologi canggih pada masanya untuk meredam guncangan di jalan yang tidak rata, dengan roda yang memiliki diameter berbeda. Keunikan dari kereta kencana Kanjeng Kiai Grudo adalah, ditarik oleh 8 ekor lembu atau kerbau, bukan kuda seperti kereta pada umumnya. Kereta Naga Paksi. Kereta Naga Paksi, atau yang biasa dikenal dengan nama kereta kencana Naga Paksi, merupakan kereta kencana milik Kerajaan Sumedang Larang. Kereta Naga Paksi merupakan kereta kencana dengan ukuran yang sangat besar, dengan panjang 7 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 3,1 meter. Menurut Raden Mo Ahmad Wirya-Atmaja, pemangku adat Sumedang Larang, di masa lalu kereta Naga Paksi dibuat dari kayu, namun di masa sekarang replikanya dibuat dari rangka besi. Menurut Raden Kusdinar Asumawilaga, kereta Naga Paksi mulai digunakan pada masa kepemimpinan Pangeran Kusuma Dinata, yaitu Pangeran Kornel, sekitar tahun 1791 sampai tahun 1828, dan masih digunakan pada masa kepemimpinan Pangeran Surya Kusuma Adinata, yang berkuasa sekitar tahun 1838 sampai tahun 1882 untuk keperluan bepergian di dalam kota, menghadiri acara, dan sebagai kendaraan pernikahan. Kereta kencana Ki Jagarasa adalah kereta kencana yang digunakan untuk membawa duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi dalam kirap budaya upacara HUT RI di Istana Negara.
Ki Jaga Rasa memiliki makna seorang pemimpin yang menjaga perasaan rakyatnya, penuh rasa cinta kasih, serta memiliki kepekaan dan empati sosial tinggi. Kereta ini dibuat pada tahun 2008, dan telah beberapa kali digunakan dalam upacara kenegaraan. Kereta Kencana Garuda Prabayaksa. Kereta kencana yang terakhir adalah Kereta Kencana Garuda Prabayaksa, yang digunakan dalam kirap bendera pusaka di upacara bendera tahun 2025 ini. Arti dari nama Kereta Kencana Garuda Prabayaksa memiliki makna khusus. Prabayaksa merupakan gabungan dari dua kata yakni Praba dan Yaksa yang berarti cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Kereta kencana ini dibuat di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, khusus untuk peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Pada bagian pintunya, terdapat lambang Garuda Pancasila, dan kereta kencana ini ditarik oleh 8 kuda. Penampakan fisik kereta kencana Garuda Prabayaksa terlihat lebih tangguh dengan material kayu dan juga besi baja yang ditempa, yang memfilosofikan bahwa kita sebagai bangsa semakin kuat seperti baja. Kereta kencana bukan hanya kendaraan, tetapi juga simbol kekuasaan, tradisi, dan nilai-nilai budaya. Perawatan dan pelestarian kereta kencana menjadi upaya untuk menjaga warisan budaya dan sejarah keraton atau suatu kerajaan. Itulah kereta-kereta kencana pusaka milik keraton dan juga milik negara yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.